Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, Bapak Asep Rapiudin SEMM. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Di sini saya memilih materi permintaan SDM dan kendala perencanaan SDM. Memahami kebutuhan tenaga kerja organisasi beserta hambatan yang dihadapi dalam menyusun perencanaan SDM yang efektif. Materi pertama yaitu pengertian permintaan SDM dan perencanaan SDM. Di sini ada dua. Yang pertama, permintaan SDM. Perkiraan kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan organisasi pada periode tertentu agar aktivitas bisnis berjalan optimal. Dipengaruhi oleh strategi bisnis, target produksi, dan pertumbuhan pasar. Yang kedua ada perencanaan SDM. Proses sistematis untuk memastikan jumlah dan kompetensi SDM yang tepat tersedia pada waktu yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Mencakup analisis kebutuhan, penyediaan, dan pengembangan tenaga kerja. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, ketersediaan tepat waktu, yaitu memastikan jumlah dan kompetensi SDM tersedia sesuai kebutuhan operasional. Yang kedua ada optimalisasi pemanfaatan SDM, menghindari kelebihan, oversharing maupun kekurangan understaffing tenaga kerja. Yang ketiga, mendukung tujuan strategis, menyelaraskan kapasitas SDM dengan arah dan target jangka panjang organisasi. Yang terakhir ada efisiensi biaya tenaga kerja, mengendalikan biaya rekrutmen, pelatihan, dan kompetensi secara terencana. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan SDM. Yang pertama ada faktor eksternal, kondisi ekonomi, persaingan pasar, teknologi, regulasi pemerintah, dan demografi tenaga kerja. Faktor organisasional, rencana strategi, anggaran perusahaan, desain organisasi, dan perluasan penciutan bisnis. Yang terakhir ada faktor tenaga kerja, tingkat perputaran karyawan atau turnover, pensiun, promosi, mutasi, dan tingkat absensi. Di sini ada permintaan versus penawaran SDM. Yang pertama ada permintaan demand atau kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai target bisnis, diproyeksikan dari rencana strategis dan beban kerja, bersifat dinamis mengikuti pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada penawaran supply, internal atau promosi, mutasi, dan pengembangan karyawan. Ada eksternal, rekrutmen dari pasar tenaga kerja luar, dan dipengaruhi oleh ketersediaan talenta dan daya saing perusahaan. Analisis kesenjangan gap atau gap analisis antara permintaan dan penawaran menjadi dasar penyusunan program aksi SDM, permintaan SDM, dan kendala perencanaan SDM. Di sini ada metode peramalan permintaan SDM. Ada 4 metode. Yang pertama, metode penilaian atau judgmental, estimasi berdasarkan pengalaman dan pertimbangan manajer seperti teknik DLP dan nominal group. Yang kedua ada analisis tren, melihat pola perubahan jumlah tenaga kerja pada tahun-tahun sebelumnya untuk memproyeksikan kebutuhan mendatang. Yang ketiga ada metode rasio dan regresi, menghubungkan volume bisnis, penjualan, produksi dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan secara statistik. Yang keempat ada analisis beban kerja, menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan standar waktu penyelesaian pekerjaan dan target output. Di sini ada beberapa tahap proses perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis lingkungan atau meninjau kondisi bisnis pasar dan strategi organisasi.
Yang kedua ada peramalan permintaan atau memproyeksikan kebutuhan SDM di masa depan. Yang ketiga ada peramalan penawaran atau menilai ketersediaan SDM internal dan eksternal. Analisis kesenjangan, membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan SDM. Yang terakhir ada program aksi, menyusun rencana rekrutmen, pelatihan atau promosi. Kendala atau hambatan internal perencanaan SDM berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Data dan informasi terbatas. Data kepegawaian yang belum terintegrasi menyulitkan proyeksi kebutuhan SDM yang akurat. Yang kedua ada anggaran yang terbatas. Keterbatasan dana membatasi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja sesuai rencana. Yang ketiga ada rencana strategis berubah-ubah atau perubahan arah bisnis yang cepat membuat perencana SDM sulit mengikuti kebutuhan real. Yang terakhir ada keterbatasan kompetensi perencanaan. Tim SDM belum sepenuhnya menguasai teknik peramalan dan analisis tenaga kerja. Kendala eksternal perencanaan SDM. Yang pertama ada kondisi pasar tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil di pasar dapat terbatas, terutama untuk keahlian khusus. Yang kedua ada regulasi ketenaga kerjaan. Perubahan kebijakan pemerintah, upah minimum, dan aturan ketenaga kerjaan memengaruhi rencana SDM. Yang terakhir ada kondisi ekonomi dan persaingan. Fluktuasi ekonomi dan persaingan antara perusahaan mempengaruhi ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Dampak kendala terhadap organisasi ada 4 kendala. Yang pertama keterlambatan pengisian posisi. Proses rekrutmen yang lambat menghambat operasional dan target kerja tim. Yang kedua ketidaksesuaian kompetensi. SDM yang direkrut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan real pekerjaan. Yang ketiga ada pengembangan biaya operasional. Rekrutmen mendesak dan lembur, meningkatkan biaya di luar anggaran. Penurunan produktivitas, beban kerja yang tidak seimbang menurunkan efisiensi dan motivasi tim. Strategi mengatasi kendala perencanaan SDM. Membangun sistem data SDM atau menerapkan RIS terintegrasi agar data kepegawaian akurat dan mudah dianalisis. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi tim SDM, melatih perencana SDM dalam teknik peramalan dan analisis tenaga kerja modern. Yang ketiga ada fleksibilitas perencanaan, menyusun rencana SDM yang adaptif terhadap perubahan strategi bisnis dan pasar. Yang terakhir ada kolaborasi lintas departemen, melibatkan manajemen lini dalam proses perencanaan agar proyeksi lebih realistis. Peran teknologi dalam perencanaan SDM. HRIS dan HR Analytics mengintegrasikan data kepegawaian untuk analisis dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Predictive Analytics memanfaatkan data historis untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan secara lebih presisi. Dashboard real time memantau indikator SDM seperti turnover dan produktivitas secara langsung untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini ada kesimpulan. Perencanaan SDM yang matang, kunci kesiapan organisasi. Permintaan SDM harus diproyeksikan secara akurat dengan pertimbangan faktor internal dan eksternal. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran SDM dicapai melalui tahap proses perencanaan yang sistematis. Kendala perencanaan SDM dapat berasal dari data, anggaran maupun kondisi pasar tenaga kerja, berdampak pada operasional bila dibiarkan. Strategi adaptif berbasis data serta pemanfaatan teknologi membantu organisasi memenuhi kebutuhan SDM secara tepat.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.